Halo sahabat Miraset, ketemu lagi di BBM bersama saya, Chandra Wijaya dari tim Business Development Miraset Sekuritas Indonesia. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang produk baru dari Bursa Efek Indonesia, yaitu adalah produk waran terstruktur. Produk ini sangat cocok buat investor yang memiliki profil resiko yang tinggi nih. Kenapa? Karena waran terstruktur adalah produk dengan efek pengungkit yang memungkinkan investor untuk memperbesar potensi keuntungan ataupun kerugian dengan modal investasi yang sama dibandingkan dengan kita beli saham acuannya aja nih. Namun perlu diperhatikan bahwa produk waran terstruktur memiliki tanggal kadaluarsa dan dapat dihapus dari Bursa Efek Indonesia pada saat dia jatuh tempo. Jadi hati-hati nih, ada potensi modal kita bisa hilang kalau kita nyimpennya kelamaan di produk ini. Dan perlu dilihat lagi, produk ini itu sangat cocok untuk trading, bukan buat investasi. Itu perlu digarisbawahi. Terdapat dua jenis produk waran terstruktur, yaitu tipe call yang cocok banget kalau kita lihat market lagi bullish, lagi naik nih. Kita bisa beli waran terstruktur tipe call. Kenapa? Karena harga waran terstruktur tipe call akan ikut naik mengikuti harga saham acuannya. Contohnya, waran terstruktur tipe call dengan efek pengungkit 2 kali. Nah, contohnya gini nih. Pada saat ADRO naik 2%, waran terstruktur ADRO tipe call akan naik 4%. Begitu pula sebaliknya. Pada saat ADRO turun 2%, maka waran terstruktur ADRO tipe call akan turun 4%. 2 kali lipat dibandingkan dengan return saham acuannya. Oke, untuk tipe yang kedua ada tipe put. Untuk waran terstruktur tipe put sangat cocok buat investor yang lagi melihat nih. Oh, kira-kira saham yang dimilikin atau yang lagi ditinjau lagi mau turun nih. Waran terstruktur tipe put akan bergerak naik apabila harga saham acuannya itu turun. Sebagai contoh, waran terstruktur tipe put yang memiliki efek pengungkit 2 kali. Pada saat misalnya saham Bank Mandiri itu turun 2%, maka waran terstruktur BMRI tipe put akan naik 4%. Begitu pula sebaliknya nih. Pada saat Bank Mandiri itu naik 2%, maka waran terstruktur tipe put akan turun 4%. Dia berkebalikan arah dengan efek pengungkit 2 kali lipat. Waran terstruktur itu beda loh dengan waran perusahaan. Nah, di sini saya akan coba nih bahas terkait dengan perbedaan antara keduanya. Yang pertama, untuk waran terstruktur itu diterbitkan oleh anggota bursa atau bisa kita bilang perusahaan sekuritas. Sementara, waran perusahaan itu diterbitkan oleh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan perbedaan itu bisa kita lihat juga dari kode sahamnya nih. Sebagai contoh misalnya, kalau saham acuannya BBRI, kalau waran terstruktur, dia kodenya cukup panjang nih. Misalnya ada BBRI, DR, CEKI, 6A, itu cukup panjang. Sementara, kalau waran perusahaan itu dia cuman BBRI strip W. Dan dari kode waran terstruktur, kita bisa melihat nih berbagai detail terkait produk tersebut. Sebagai contoh misalnya, yang di depan itu ada BBRI, DR, CEKI, 6A misalnya. Kita bisa lihat nih, BBRI. Itu menunjukkan bahwa saham tersebut tuh acuannya adalah BBRI. Lalu berikutnya ada DR. Untuk DR berarti penerbit waran terstruktur ini adalah RHB Sekuritas Indonesia yang memiliki kode broker itu adalah DR. Dan selain RHB itu ada berbagai penerbit lainnya. Seperti misalnya CGS, ada Maybank Sekuritas Indonesia, ada juga KGS Sekuritas Indonesia dengan kode broker yang cenderung berbeda juga. Jadi harus diperhatikan kode-kodenya di situ. Karena setiap penerbit beda-beda juga nih dalam mengelola waran yang dimilikinya. Lalu berikutnya setelah di kode ada itu tulisan C atau enggak P. Jika dia C itu berarti dia adalah waran terstruktur tipe call. Tapi kalau dia itu P berarti dia itu adalah waran terstruktur tipe put. Dan berikutnya ada Q. Untuk Q itu menunjukkan dia jatuh tempo pada bulan apa. Dan terakhir itu ada 6, itu menunjukkan tahun berapa nih dia jatuh tempo. Misalnya jika 6 berarti dia jatuh tempo di tahun 2026. Oke, tadi kita ngebahas terkait dengan kode sahamnya yang berbeda antara waran terstruktur dan juga waran perusahaan. Lalu kalau kita lihat nih dari tujuannya juga beda nih. Kalau waran terstruktur, dia bertujuan sebagai produk leverage atau produk pengungkit nih, yang kita dapat meningkatkan return investor. Sementara untuk waran perusahaan itu bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi perusahaan. Dan lalu kita lanjut berikutnya, untuk jatuh tempo. Waran terstruktur
jatuh temponya itu akan lebih singkat. Itu hanya 2 bulan hingga 2 tahun. Sementara waran perusahaan itu dia cukup lama nih, 2-10 tahun. Dan yang menariknya lagi adalah waran terstruktur itu memiliki penyedia likuiditas yang memastikan investor dapat melakukan transaksi beli dan jual nih secara fleksibel di jam bursa. Jadi, setiap penerbit waran terstruktur itu dia berfungsi juga sebagai penyedia likuiditas. Dan tentu saja, selain menyediakan kuotasi bid offer, dia juga memastikan nih, harga waran terstruktur di market itu sesuai dengan harga aslinya. Dan kalau kita lihat lagi perbandingan dengan waran perusahaan. Kalau waran perusahaan itu dia nggak punya penyedia likuiditas, jadi pergerakan harganya akan sesuai dengan supply demand di market aja. Dan lalu ada lagi, ini yang paling penting yang terakhir. Waran terstruktur tidak dapat diubah menjadi saham. Dan pada saat jatuh tempo, itu penyelesaiannya akan otomatis nih. Nah, jadi kita nggak beda sama waran perusahaan, kita bukan menukarkan secara manual, tapi akan secara otomatis saja. Entah itu tiba-tiba kita dapat cash karena kita mengalami posisi in the money, atau modal kita hilang karena posisinya itu at the money atau enggak on the money. Tapi kalau saya sarankan, jangan sampai kita megang waran terstruktur itu terlalu lama hingga jatuh tempo. Karena potensi modal kita hilang itu cenderung lebih besar. Jadi lebih baik kita trading aja jangka pendek dengan waran terstruktur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan!